Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu ya Allah akan kami baca dan renungkan saat ini. Berikan kami hati yang sedia, serta berikan kami hikmat dan pengertian. Pakai hamba-Mu ya Allah menjadi alat di tangan-Mu. Bertimbalah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan nas Almanak IKE tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 dan yang ke-14 sesuai dengan nas Almanak Gereja Sabtu 25 April 2020. Firman Tuhan tertulis dan akan dibaca demikian, Injil Lukas pada pasal yang ke-14 ayat 13 dan 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, puji nama Tuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak orang yang ingin memperoleh sebuah tempat kedudukan dan penghargaan serta dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya maupun orang-orang yang lain tentunya. Hal ini tentu merujuk kepada sebuah pemaknaan dalam konteks nas ini dalam firman Tuhan Lukas pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-7, yang menjadi bahagian sebagai pengantar kenapa Yesus menyampaikan siapa yang harus diundang dalam pesta perjamuan baik siang ataupun malam yang dilakukan oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Apakah karena mereka menerima kesukacitaan, kebahagiaan, maupun hal-hal yang lain yang dianggap mereka terima adalah bahagian dari setiap keberhasilan yang mereka lakukan. Hal ini tentu menjadi bagian pertanyaan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara jemaat. Dalam konteks nas ini pun Yesus sebenarnya tidak pernah melarang, karena hak setiap pribadi maupun golongan untuk mengundang siapa saja yang boleh hadir ketika sang empunya acara itu ingin mengundang orang-orang yang ada di sekitarnya maupun orang-orang yang dekat dengannya ataupun orang yang lain yang tidak dikenal. Tapi pertanyaannya cuma adalah, setiap kita melakukan setiap bahagian dalam sukacita, kebahagiaan maupun hal yang lain yang bersifat mengundang orang banyak, hal yang menjadi perhatian kita adalah tentu yang utama adalah orang yang memang kita kenal, orang yang baik dengan kita, orang yang kenal kita. Dan sulit kita jumpai, walaupun ada, yang diundang itu adalah orang-orang yang bukan kita kenal, apalagi dari kaum celata atau apa, orang-orang yang berkesusahan. Hal ini dimaksudkan karena pada prinsipnya jasa balas budi itu sudah tertanam dalam diri dan kehidupan manusia.
Ketika Anda melakukan sesuatu yang baik kepada saya pun akan berbuat hal yang sama. Tapi konteks di sini beda. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan bagi orang lain, kita tidak ingin mengharap kebaikan yang sama supaya orang lain lakukan terhadap apa yang kita lakukan itu. Ini bedanya. Yesus merujuk dalam pemaknaan makna dari siapa yang harus diundang dalam konteks ini. Sebab hal ini tentu mengacu kepada bagian terpenting yang akan disediakan oleh orang-orang yang benar. Ketika itu mampu kita lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kita selama kita masih ada dipercayakan di dalam hidup ini. Yesus ingin mengadakan sebuah pembeda untuk membongkar tembok pembatas yang namanya sesama manusia. Bukan hanya kepada orang-orang yang memiliki pangkat kedudukan status atau terhormat, yang berhak untuk memperoleh undangan dan menerima sukacita dan berbagi kasih dari apa yang kita berikan. Di sini cuma ada pentingnya sebuah rasa dalam mewujudkan belas kasih dan berbagi terhadap sesama. Tanpa meminta berharap bagian terpenting juga yang akan kita terima dari apa yang kita buat. Menanamkan, mempraktekkan nilai kebaikan dan kebenaran dan kasih dalam perilaku dan perbuatan yang baik ini menjadi perhatian kita sebagai orang-orang yang percaya. Sudah jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika orang mengenal kita adalah orang yang baik, orang yang selalu peduli dengan sesama, orang yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, maka kita yakin pun bahwa nilai kebenaran yang ada di dalam diri kita itu pun akan tertanam dan selalu menjadi bahagian dasar dari orang yang juga akan melakukan hal yang sama dari apa yang kita lakukan itu. Intinya cuma adalah Yesus memang tidak melarang setiap orang yang kita kenal untuk diundang dalam perjamuan malam atau siang yang kita adakan. Tetapi Yesus mau mendidik dan mengajarkan di dalam ruang hati kita sebagai orang-orang yang percaya, secara mendalam, tanpa adanya sebuah tembok pemisah, untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang dikehendaki oleh Allah dalam prinsip dasar dan iman kita yang selalu ada berdasarkan kasih yang selalu Tuhan ajarkan dalam hidup kita ini. Lalu apakah upahnya jemaat? Ketika mereka tidak mampu membalas apa yang kita lakukan dalam kebaikan dan berbagi kasih itu, firman Tuhan memberikan penegasan kepada kita pada saat ini. Sebab engkau akan mendapatkan balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Yohanes pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 dan yang ke-17.
Jadi dalam Kristus tentu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra serta belas kasihan. Dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Inilah konsep dasar berbagi kasih dengan sesama yang mau diajarkan oleh Yesus kepada setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya tentunya. Janganlah kita bangga terhadap apa yang telah ada, yang kita peroleh. Dan janganlah kita berlomba-lomba untuk mencari penghargaan di dalam pandangan manusia. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 tadi menjadi bahagian terpenting yang tertanam dalam hati dan hidup kita, agar kita memiliki hati yang rendah untuk selalu memberi sesuatu yang terbaik kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Ketika kita telah mewujudkan semua bahagian ini, mari kita bersama-sama mendengar daripada Amsal pada pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan yang keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Tuhan memberkati jemaat. Amin. Mari kita memasuki dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu bagi kami saat ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu memberi dengan penuh sukacita dan syukur bagi sesama kami dan orang-orang yang memerlukan pertolongan kami ya Allah. Dalam keterbatasan, ketidakmampuan dan kepapaan mereka, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah sumber segala berkat bagi kami yang memberikan setiap hal yang baik untuk hidup kami selanjutnya. Terima kasih Bapa atas firman bagi kami saat ini, terpuji nama-Mu yang kudus. Terima kasih Allah, dalam persekutuan malam hari ini kami jemaat-Mu boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan tetap selalu menuntun, menjaga, memelihara, bahkan memberkati seluruh kehidupan kami jemaat-Mu di tempat ini. Baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam persekutuan kami yang berlangsung di tengah-tengah keadaan saat ini ya Allah. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami mampu untuk menjalani melewati situasi dan kondisi yang ada sekarang ini dalam pendampingan penyertaan kuat. Kami hanya ditopang dalam tuntunan kasih dan perlindungan-Mu ya Allah. Kami bersyukur ya Tuhan atas setiap sukacita dan kebahagiaan yang boleh Tuhan anugerahkan untuk jemaat kami dalam sepekan ke depan yang ada ini ya Allah. Terima kasih atas pertambahan usia Saudara Paul Arai 21 April, anak Genso Cercio Arlin Jowen 21 April, Saudara Tulus Sandua 23 April, Ibela Priani 23 April, dan Saudara Simon Adriano 25 April ini ya Allah. Terima kasih atas sukacita dan kebahagiaan jemaat Tuhan yang boleh menerima anugerah kasih-Mu dalam keutuhan kehidupan rumah tangga di bulan ini Tuhan. Kami percaya anugerah kasih Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kehidupan jemaat kami saat ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, dalam keadaan sakit. Biar lawatan sentuhan kasih mujizat Tuhan Yesus sebagai tabib yang agung akan memberikan kekuatan, kelegaan dan pemulihan yang sempurna bagi jemaat kami saat ini ya Allah. Berkati ya Tuhan setiap pelayanan jemaat Tuhan di tempat kami ini. Biarlah kami senantiasa sekata, hati, sepikir,
dalam persekutuan kesaksian maupun dalam pelayanan, dan iman kami semakin dikuatkan dalam menghadapi setiap hal yang berlangsung saat ini ya Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan saat ini. Berkati seluruh para medis, juru rawat yang boleh mengabdi dengan penuh ketulusan. Kami percaya Tuhan mereka tetap selalu Tuhan terbungkus dengan kuasa Roh yang kudus saat ini. Bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang dalam pergumulan, dalam kedukaan karena situasi dan keadaan negara dan bangsa kami saat ini ya Allah, kami percaya Tuhan menguatkan dan menghiburkan mereka. Ganti ya Tuhan dengan sukacita dan kebahagiaan dalam waktu-waktu mereka selanjutnya. Para pemimpin kami di tingkat pusat sampai pelosok daerah, berikan mereka hikmat ya Allah. Nyatakanlah kuasa-Mu dan kebesaran-Mu dalam setiap hati dan hidup mereka, sehingga mereka menjadi bagian terbaik dalam mengarahkan kehidupan bangsa negara kami ini dalam situasi saat ini yang terjadi ya Allah. Kami percaya kami seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini mampu melewati pergumulan ini ya Tuhan dalam topangan dan kasih-Mu. Ganti semuanya Tuhan dengan kesukacitaan yang sempurna yang hanya daripada Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, inilah harap, doa dan mohon kami saat ini kepadamu. Ampuni dosa dan salah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.